Halo guys, jadi hari ini aku mau buat podcast. Ini podcast episode pertama dan langsung ada narsumnya, anjay. Ini requestan langsung dari yang punya channel atau gimana nih? Ya ini sebenarnya ini collab tidak terduga ya. Sebenarnya cuma bercandaan doang. Bercandaan doang, tapi gue paksa jadi nih. Waduh. Orangnya nggak boleh pergi, harus di sini, harus podcast. Ya di Sandra. Jadi ini dia narsum kita adalah Profesor Algi ED22 ED22C. Oh. Enggak ada itu gua. Perkenalkan namanya dulu, Kak. Perkenalkan nama saya Ali Saputra, pekerjaan bukan ya, udah enggak. Gak apa-apa, semuanya aja sebutin. Jangan gitu, Ge, omongan doa. Kamu mahasiswa pekerjaan ya? Iya. Berarti mahasiswa. Terus hobinya tidur. Saya juga. Terus Habisin duit. wah, saya juga. Terus apa lagi? Tinggal Tanjung Bintang. Terus umurnya berapa, Kak? Umurnya 21. Udah satu. Iya. 2004 ya? Iyalah. Oh, oke. Emang gue tua banget kan? Enggak, gue kira lu tuh sama gua. Oh, dulu 2003 ya? Heeh. Oh, sorry ya, Kak. Oh, ini gue manggil Kak nih jadinya. Enggak lah, enggak usah anjir. Ya terus statusnya, Kak? Maksudnya, oh, status nggak ada. Enggak ada ya? Berpacaran, Nggak boleh, guys. Nggak berpacaran, nggak ada yang deket, nggak ada semua pokoknya. Enggak ada. Nanti kena marah Allah. Betul. Tapi hari ini kita mau ngomongin tentang apa? Tentang biar ada ini. Oh iya, biar ada. 1, 2, 3. Oke. Jadi hari ini kita mau ngomongin soal relationship. Jadi kan jadi Profesor Dr. Algi ini adalah pakar percintaan di ED, guys. Baru ngomongin. Jadi ya, oke, next. Pakar percintaan di ED. Jadi kita mau tahu nih perspektif ya Algi soal fenomena-fenomena yang terjadi di kalangan anak muda, percintaan anak muda zaman sekarang, anjay. Malah saya mah ya nanti dibahas. Kenapa? Sebelum kita masuk nih. Sebelum kita masuk. Ada komen apa gitu nggak, Kak? Fun fact ya. Nah. Ini berarti ini 21 ya. Selama 21 tahun nggak pernah pacaran. Bohong ya, anjir. Demi Allah gue nggak pernah. Itu enggak, coy. Serius? Sumpah. Itu enggak, apa lu nya yang nggak anggap itu? Guanya yang nggak anggap. Oh, nggak anggap ya? Kenapa tuh, Kak? Soalnya, kalau misalnya saya ceritain di sini kayaknya nanti bocor. Oh iya, bener. Nanti Yaudah, itu off the record. Oke, off the record. Nanti kalau yang mau off the recordnya membership ya. Membership. Anjir, belum udah promo, kocak. Ada yang nonton aja kagak. Jadi itu enggak sih konsep relationship tuh nggak pernah masuk ke gua. Soalnya gua dari dulu itu dari apa ya? SD, SMP itu SMA itu gua sekolah selalu deket terus. Itu gue tuh ngeliat tuh kalau misalnya cewek sih teman terus, nggak pernah maksudnya gue nggak pernah nggak dari sudut dari oh ini bisa dibuat pacaran nih, bisa gue dapetin. Gue dari itu nggak pernah antil anjing so Inggris. Anjir, nggak apa-apa. Sejak SMA gara-gara corona itu gue ya maksudnya corona kan main. Nah kalau mau tahu juga gue baru punya HP itu SMA kelas 1. Gue juga. Jadi kalau misalnya gue mikir kalau misalnya kalau pacaran nggak punya HP gimana coba? Nah iya. Ya kan jadi gue dari SD sampai SMP tuh gue ya pernah coba. Gue pernah pacaran SMP. Tapi gue nggak punya HP, bayangin kayak mana coba, anjir. Telepati. Gitu. Jadi ternyata pakar cinta kita ini nggak udah pacaran, guys. Tapi kalau deket sama orang pasti pernah lah, kan normal. Oh, normal guys ya. Patut di garis bawahi, profesor kita ini normal. Oke. Masih suka cewek. Masih suka cewek. Ini kebanyakan intronya saya sampai lupa pertanyaannya apa ya, kayak. Oh iya. Sekarang tuh kan kayaknya nggak sekarang sih. Maksudnya dari dulu. Kalau misalnya fenomena LDR itu udah ada kan, Kak? Oh, udah masuk nih ya ke poin pertama ya. Jadi menurut lu nih, enggak. Lu personally nganggep LDR tuh bakalan works gak? Di lu? Menurut gua. Di lu. Menurut gue nggak pernah pacaran. Nggak bakal works. Kenapa tuh?
ini nggak tahu, mungkin ini cuman gue contohnya karena gue yang ngelihat orang sekitar gue kali ya. Oh ya, boleh. Kayaknya nggak bisa, karena jujur aja gue tuh masih nggak betah sama kalau misalnya pacaran dari online, masih nggak ketemu, maksudnya ketemunya online, itu ketemu di Discord, ketemu di Telegram atau bahkan Instagram gitu, kayak kenalan di DM. Itu gue tuh masih nggak ngerti, maksud itu kayak itu kan kalau misalnya pacaran kan pasti dari suka dulu ya. Iya. Kalau misalnya orang nggak kenal tapi tiba-tiba kita suka tuh pasti soal fisik kan, kalau kayak gitu mah. Tapi soalnya kalau gue ini gue sombong banget nih. Gue kalau misalnya suka sama orang tuh maksudnya personality-nya. Oh gitu. Pertama pasti gue kan laki ya, gue nggak mau munafik kalau muka itu nggak penting. Gue nggak munafik ya. Pasti penting lah, appearance itu penting. Tapi tetap kalau misalnya cantik tapi nggak nyambung buat apa? Iya sih, benar. Nah itu kalau misalnya LDR, contohnya kalau misalnya kita kenal di sini nih di Unila, terus nggak tahu kapan, either minggu depan deh, pasangan kita tiba-tiba cabut kemana, atau kerja atau kuliah di luar negeri atau jauh ya kayak luar kota jauh ya. Itu nggak ngerti konsep kabar-kabarnya itu gimana, gue tuh nggak mesti nggak relate itu. Kalau misalnya cuman beda daerah oke lah, waktu masih sama. Kalau misalnya udah pindah negara tuh gimana coba, nggak bakal bisa. Oke, kalau misalnya tipe pasangannya yang kayak apa namanya, nggak perlu ngabaran tiap menit segala macam, lagi ngapain harus paham gitu, nggak apa-apa kali ya. Tapi kan LDR. Tapi kalau LDR kalau nggak ngabaran tiap saat tuh gimana? Nah, itu iya dia sih, balik lagi paham. Gue tuh nggak bisa relate sama apa relationship LDR kecuali kalau memang benar-benar gue alami sendiri. Soalnya gue nggak pernah ngalamin kayak gini. Tapi Gue nggak usah ngomongin LDR deh, gue pacaran aja nggak pernah. ya terus Gue ini kayak kesannya ini video ini bukan gue nyari jodoh ya, enggak kok. Kesannya kayak nyari jodoh. Jadi LDR jauh-jauhan mending kata gue ya, kalau misalnya LDR tuh udahan aja nggak sih? Kalau LDR maksudnya oke lah, nanti kalau misalnya ini nanti bakal ketemu lagi, dia bakal balik lagi ke sini, pasti berubah nggak sih? Nah iya itu, apalagi dari environment yang berbeda dari sekarang kan, udah kerja misalnya taruhlah apa jadi tentara tuh, atau apa ya, kalau jadi TKI apa gitu luar negeri, pasti berubah nggak sih? Nggak pasti ada beberapa hal yang berubah dari dia. Terus maksudnya bukan ilfil sih ngomongnya, apa ya? Ya, tapi bisa ilfil, bisa juga ntar kitanya ini nggak sih, kayak nggak bisa nyamain value dia gitu. Nah, kalau misalnya upgrade ya anjrit, sama tuh dari lebih ini ya, maksudnya iya jadinya dia lebih naik gitu loh. benar. Apa value dirinya. Tapi balik lagi gue masih belum percaya sama LDR itu bisa. Soalnya di lo di gue kalau untuk dari Arumnya gimana, percaya nggak sama LDR? Ini jadi video yang panjang nih. Gak apa-apa. Apa tuh namanya, kalau gue juga ditanyain. Kalau gue menurut gue LDR itu nggak works juga guys, menurut gue. Karena gue punya trust issue. Kenapa? Ya, Jadi trust issue aja gitu. Jadi host ini udah pernah pacaran belum? Hostnya udah pernah pacaran guys, sekali. Gitu, Guys, gitu. Videonya mati anjir. Videonya mati guys. Jadi Tadi ngomongin nggak tahu kita sampai mana tadi ngomongin, nggak tahu nggak sih sampai jadi mana buka bulan potongnya. lagi. Iya kan tadi udah tuh poin pertama aja berarti. Apa itu poin pertama? Yang tadi LDR. Oke. Malah jadi mengalur gitu anjir kemana-mana. Kemana-mana sampai SD SMP. Iya kan. Oke, poin yang kedua. Lanjut ya pertanyaannya. Iya. Gue siap. Menurut lo, pasangan kita tuh tahu PW HP kita itu menurut lo di lu oke gak? Oke, ini menurut gue ya. Itu PW-nya PW nggak cuma Apa PW aja, HP, apa aja kan, semua. PW sosmed juga iya. Kayak IG. Maksudnya semua yang itu apa yang menyangkut pribadi kita kan. Gitu. Gua akan bilang big no. Oke, kenapa tuh? Itu maksudnya kan pribadi, tau nggak? Itu kata gue ya, kalau privasi, maksudnya udah menyangkut pribadi gitu loh, kata gue. Ya kalau misalnya udah punya masing-masing tuh udah gitu loh. Intinya ya kata gue nih, ini gue sebijak banget nih. Kata gue tuh kunci relationship yang bagus ya, percaya tau. Tapi kalau misalnya percaya berarti ya udah gue percaya sama lo. Iya, jadi kalau ngasih password tapi. Berarti kalau nggak, maksudnya gini loh. Gue bilang kayak apa namanya, kalau misalnya hubungan baik tuh percaya aja sama pasangannya. Kalau misalnya udah nggak percaya, udah tinggalin aja.
Oh gitu. Bukan yang justru kalau misalnya gue udah percaya banget nih sama lu, gue nggak ada apa-apa nih, HP gue bisa lu buka. Tapi kalau kayak gitu tuh, kata gue gitu. kalau gitu tuh bukan tanda percaya, itu kan tanda takut tau. Oh. Tau nggak, kalau misalnya percaya ini gini loh, udah lu percaya gue nggak bakal ngapa-ngapain sama lu, gue nggak bakal selingkuh segala, itu percaya. Kalau misalnya udah nih gue kasih semuanya buat lu nih, dari apa akun Facebook, Instagram sampai password HP dikasih, itu kata gue ini nggak sih takut nggak sih sama sendiri, kata gue ya. Jadi itu tuh bukan action dari percaya, tapi malah lebih kayak takut yang dibalut percaya gitu. Betul. Itu memang bucin. Kalau misalnya ini kayak, kalau misalnya kayak gitu berarti memang udah gue nggak bakal main cewek, nggak main cewek atau nggak main cowok lagi kecuali lu gitu. Kata gue ya, soalnya kalau misalnya udah ngasih password segala macam itu, kata gue risih sih. Kita tuh dia tahu kalau misalnya pasangan itu penting ya. Tapi kalau misalnya lu nggak punya waktu sendiri itu gimana anjir? Oh iya, paham. Itu kayak HP segala macam itu buat masing-masing gitu loh. Paham. Kalau misalnya kalau memang iya nih, mau buat apa gitu? Kalau misalnya password HP lah, minjem HP, kalau itu masih gua bajarin. Kalau misalnya kayak password sosial media itu buat apa? Iya sih. Berarti kalau misalnya ngeliat gitu, kan lu juga punya Instagram. Iya. Jadi lu nggak mendukung dong kalau misalnya kan banyak nih. Bener. Pasangan-pasangan. Betul. Pasangan-pasangan yang kayak tukeran IG. Aduh, gitu. Gue benci banget. Kalau misalnya ada, gue selalu bilang, soalnya kan ini udah semester berapa, udah masuk semester 7. Temen gue pada pacaran semua. Dan gue enggak. Gue kan kadang-kadang kan takut ya. Gue nih temen gue laki, tau nggak kemarin gue sih temen gue KKN. Itu baru bukan kelompok gue. Itu karena kelompok gue tuh deket banget sama posko sebelah. Posko sebelah tuh sering main ke posko gue. Nah, dia tuh suka bohong kalau main ke posko gue. Nah, posko gue ini lebih banyak ceweknya daripada cowoknya. Nah, ceweknya ini curiga kalau temen gue ini ke tempat gue ini bukan nemenin gue, maksudnya bukan nyamperin gue. Abangin cewek dia tuh ngira dia ngincer salah satu kelompok gue. Maksud kan? Sampai sekarang, bukan sekarang sih. Kayaknya ini hari apa? Rabu. Senin. Anjir. KKN Januari. Gue juga maksudnya dari KKN tuh lepas nggak terlalu akrab banget gue. Kalau akrab tuh kalau ketemu doang. Kalau laki sih kayaknya kayak gitu ya. Di WA tuh nggak terlalu akrab. Senin kemarin masih nge-WA gue gini. Kalau misalnya cewek gue DM lu soal ini, bilang dia deket sama lu ya. Gara-gara apa coba? Gara-gara followan IG, kata gue. Risih anjir, sumpah gue. Maksudnya kalau misalnya itu nggak nyusahin orang lain nggak apa-apa lah, pasti nyusahin orang itu. Maksudnya kalau misalnya itu nanti bawa-bawa, ini kamu apa follow cewek? Apa kamu follow cowok lain segala macam? Nanti malah bawa masalah orang lain gitu loh. Orang lain tertarik sama masalah kita. Itu kata gue bakal bercabang kayak gitu tuh. Berarti namanya nggak percaya sama pasangan sendiri. Terus itu menurut lu, kalau misalnya kan lu udah nemuin nih di real life ada yang begitu loh. Menurut lu, terus menurut lu ada solusinya nggak begitu tuh? Biar apa ya? Katakanlah biar nggak terjadi lah di hidup lu. Antisipasi lu. Kalau misalnya lu tiba-tiba deket nih sama cewek, nyambung banget nih, personalitinya nyambung, appearance juga oke. Tapi ternyata dia kayak begitu gitu. Pelan-pelan lu tahu kalau misalnya dia posesif gitu. Tapi kan lu udah maksudnya yang pertama lu tahu itu personality dan appearance-nya dia oke di lu. Nah, terus tuh lu udah menjalin hubungan nih. Nah, ternyata pelan-pelan lu tahu setelah menjalani hubungan itu ya, berarti baru tahu setelah. Nah, lu udah kecintaan nih. Nah, itu kayak mana tuh? Itu gue banget lagi. Itu kayak mana tuh? Tapi gue ya balik lagi kan gue selalu bilang gue nggak pernah pacar. Kalau deket pasti pernah lah, pasti itu jalan sebulan atau seminggu. Seminggu nggak pernah sih, sebulan paling paling dekat. Itu paling lama ada yang malah sebulan tuh. Sebulan tuh itu perkesan menyedihkan ya, tapi udah lah. Kalau misalnya itu gue tuh bukan tipe orang yang kalau misalnya ada kan gue kan selalu balik lagi, gue selalu merhatiin orang-orang ya. Dari temen gue pasti yang kalau deketin misalnya dengan pasangan pasti cowok nggak sih? Apa? Maksudnya yang kayak nyari pasangan itu pasti cowok nggak sih? Banyak kayak ngincar, aduh gue jomblo nih, pengen nyari cewek apa cowok nih? Kebanyakan tapi kalau cewek jarang kan ya, kebanyakan sih. Cewek juga ada gitu kan. Kebanyakan cowok. Itu maksudnya dia tuh langsung straight forward gitu loh. Langsung kalau nggak mau pacaran sama gue ya udah maksudnya langsung ditinggal gitu loh.
Kalau cowok maksudnya ya kalau cowok ini kan gue cowok ya kan, gue dari POV gue ya, laki. Tapi kalau gue tuh bukan tipe yang kayak gitu, bukan tipe yang nyari, tau gak Rum? Bukan tipe nyari. Jadi kalau misalnya lu bilang nanti cara mengantisipasinya gimana kan, tapi gue soalnya gue kalau misalnya mau cari pasangan itu sampai kelihatan aslinya dulu, Rum. Jadi bukan untuk kayak kalau misalnya oke nih, kalau misalnya berarti bertahap ya. Jadi kalau misalnya teman yang gue sering temuin teman-teman gue ya, itu kalau sekitar 2 minggu langsung jadian, itu dijadian langsung. Anjir. Maksudnya straightforward, kalau misalnya lu mau gue deketin ya udah, kalau nggak mau ya nggak mau. Kalau gue tuh bukan tipe begitu, soalnya gue nih ya pasti dari teman ngobrol, nggak pernah kayak gue kenalan sama ini, misalnya kenalan gue doang sama yang ini sama ini gitu. Gue tuh bukan gitu tuh. Gue tuh kalau misalnya cuma dari ngobrol sebenarnya. Jadi kalau misalnya kayak gimana cara ngantisipasinya, karena gue maksudnya nggak seburu-buru itu loh. Jadi kalau misalnya nanti karena padahal dari teman dulu kan, jadi ngerti nih orang kayak mana. Berarti nggak bisa deh. Kalau misalnya bisa, baru gue maju gitu, maksud nggak? Paham. Gitu, maksud jadi gue nggak tipe yang kayak apa ya, nyari gitu, bukan kayak yang gue gila. Misalnya nih sekarang lagi sempronnya, stresnya butuh teman, ngechat gitu segala macam. Gue tuh butuh. Tapi gue tuh bukan kayak harus nyari ini nih biar ada yang nemenin, nggak gitu lo. Kayaknya kata gue tuh teman cukup tau. Untuk sekarang ya, ini gue munafik aja nih, tapi untuk sekarang cukup sih kayak gitu. Paham. Temen cerita ya. Kalau misalnya bakal kemana, gue nggak, itu bukan kehendak gue mau kayak mana. Guys, gila gue bijak banget ya. Pelan-pelan kalau beliau ini gitu, jadi nggak buru-buru ya, nggak 2 minggu langsung jadian ya. Enggak, gila itu sih. Ada temen gue 2 hari, anjir, 2 hari PDKT, 3 kali ketiga udah pacaran. Anjir, itu gimana coba? Nggak ngerti gue juga. Tapi gue juga tipenya yang begitu sih. Maksudnya tipenya yang lambat gitu, karena gue trust isu aja. Nah balik lagi gue juga. Nah, trust isu nggak sih kalau kayak gitu tuh? Dulu kalau misalnya gue sebut di sini kayaknya bahaya deh nanti. Oh gitu ya? Backstage, anjir. Kayaknya ya, satu edit udah tahu deh. Oh iya. Kayaknya. Maksudnya? Ada spicy apa ini, hot spicy. Jangan di sini ya. Jangan sih. Oke. Ya gue juga tipenya yang kayak gitu guys, kayak kalau misalnya nyari pasangan tuh kayak gue nggak akan bisa yang kayak sebulan 2 bulan 3 bulan gitu loh. Kayak lu tahan nggak sama gue 6 bulan kayak gitu. Kalau gue tuh, lu tahan nggak sama gue yang trust isu ini 6 bulan, kalau misalnya, tapi kebanyakan nggak tahan. Oke. Kebanyakan nggak tahan. Jadi mungkin dinamikanya yang nggak sabar, atau memang elunya yang nggak. Iya sih, benar. Iya kan? Gue juga kayaknya walaupun gue nggak pernah nih, kayaknya juga gue bukan tipe yang main-main juga gitu tau. Kasian anak orang tau. Nah iya. Ya kan, kali ini kita udah akhir nih. Tingkat serius maksud tuh kayak mana? Tingkat seriusnya ya minimal ya. Kalau gue sebenarnya gue tuh nggak ada pikiran mau bagaimana sih menurut gue. Cuman serius yang gue maksud itu nggak cuman yang kayak abis pacaran nih, lu udah ngerasa nih, gue bisa dapetin Arum kayak gitu anjir gitu kan. Terus itu beberapa bulan kemudian lu selingkuh kayak gitu. Maksudnya tuh nggak bisa yang sampai lama, nggak bisa yang bener-bener bikin gua seneng, itu buat apa gitu loh. Kat seriusnya tuh yang dia tuh bener-bener nggak pengen jadi beban di gua gitu loh, karena di hidup gua udah banyak beban anjir gitu ya? Kalau misalnya kalau misalnya lu cuma pengen jadi beban di hidup gua, mending nggak usah kayak gitu. Guanya gitu. Ini gua dari dulu penasaran ini soalnya. Apa? Ini either guanya yang nggak punya teman cewek yang deket, soalnya kan gue jauh-jauh. Gue bukan itu yang kasus kemarin dijadiin Estu sama Rabu, itu sebenarnya gue tuh nggak punya teman cewek yang dekat. Maksudnya yang sering nongol gitu. Contoh kayak misalnya temen kuliah, kan kalau kuliah doang. Gue bukannya bilang kalau itu nggak deket, tapi kan karena ini kan kuliah, rumahnya pada jauh-jauh semua, ada di metro, ada di Kemilin segala macam. Jadi gue nggak bisa kayak nggak ngerti apa sih maunya cewek atau perasaan cewek ini gimana gitu. Jadi menurut lu tuh kalau misalnya cewek, maksudnya gimana ngomongnya itu? Gimana? Cowok tuh emang harus tembak duluan? Oh, kalau
Itu ini soalnya pertanyaan ini lo. ya itu soalnya pengalaman menurut gua. Soalnya pengalaman pribadi gua tuh orangnya takut ditolak. Oh. Jadi kadang-kadang jadi udah lo kalau misalnya nggak usah ada kata tembak itu lah, yang penting ya udah kita jalanin aja udah gitu. Apakah menurut lo kata nembak najis banget gua ngomongin, atau kamu itu penting nggak sih menurut lo? Soalnya itu menurut gua kayak banget, Cu. Oh, menurut gua ya. Menurut gua. Tapi menurut gua juga iya. Itu kan? menurut gua sakral sih, kayak yang kayak ya deklarasi cinta lu gitu loh kalau menurut gua. Cuman ya mati lagi guys, anjir. Ya enggak. Ya menurut gua itu apa? Gitu. Nah, apakah menurut gua itu harus dari cowok atau enggak? Menurut gua enggak sih. Kalau gua ya, kalau gua guys. Iya, kalau gua itu enggak harus dari cowok. Kalau misalnya memang lu misalnya nih ada yang ngedeketin gue tapi dia terlalu hati-hati karena tahu gue kayak mana, karena udah lama nih, terus gue juga udah nyaman nih tapi dia terlalu hati-hati sama gue gitu. Nanti gue yang deklarasi duluan ya it's okay kan, doesn't matter for me. Tapi masalahnya ini baik lagi gue tuh anjir ini apa ya, gue tuh selalu ngedeketin, gue ngomongnya sebijak banget tadi, gue nggak nyamain ceweknya sih. Gue selalu deket sama orang yang salah di waktu yang salah. Damn. Gimana tuh Kak ceritanya? Kalau misalnya ini pasti kan nonton cuma anak ED kan? Iya. Cuma anak ED kan. Jadi kalau cuma ED juga cuma beberapa Iya, anjir. pokoknya taruhlah anak kelas lah. Anak kelas. Jadi kalau misalnya ada berita kalau gue cinlok di KKN, itu hoak anjir, fiktif gitu. Serius tapi? Sumpah demi Allah. Kenapa tuh? Fiktif itu. Terus itu kenapa kok bisa kesebar begitu tuh? Maksudnya konsep cinlok tuh pacaran kan? Enggak dong. Berdekat. Cinlok itu ya udah sekedar suka-sukaan gitu cinlok anjir. Oke, berarti ya gimana? Tapi bener ini gue bilang. Tapi nggak sampai yang. Gue nggak sampai yang kayak gitu. Maksudnya makanya gue bilang selalu sama orang salah di waktu yang salah. Damn. Soalnya kalau kenapa orangnya juga salah? Kalau waktunya salah masih make sense sih di gue. Orangnya salah mungkin karena gue udah kesel duluan kali ya. Oh, oke, ada problem berarti di dalam situ. Ini gue yang goblok sih. Oke, ini untuk gila, gue ngomongnya kayak rahasia umum banget anjing. Kenapa? Ngomongnya ini kan sebenarnya gak salah sih itu yang Kakan itu. Gak salah. Padahal balik lagi. Itu gue gak nganggapnya, gue gini deh ngomongnya, konsep relationship itu pasti harus dua orang kan. Kalau misalnya konsep relationship itu pasti harus satu orang, maksudnya untuk dua orang, maksudnya saling feedback gitu. Tapi jadi kalau cuma satu doang itu menurut lo apa? Itu ngaku-ngaku kan? Iya sih. Ya jadi gue nggak tahu sih. Bukan guanya. Oh, bukan lu nya. Iyanya. Sabar belum. Oh iya. Maaf. Soalnya itu gue zaman kapan ya? Itu kita KKN kan Januari tanggal 7 kan. Itu gue nggak tahu kalau misalnya posko kita deket banget, kayak cuman ini kan ini beringin, kayak beringin ke apa Palang FKIP doang, deket situ doang posko kita, ini posko gua itu doang deket. Aduh, itu pokoknya sedekat itu lah posko gua sama yang orang ini. Nah ini gitu guys. Sampai mana sih? Tadi sampai mana? Oh iya, sampai situ mana? Sampai yang gue bilang selalu salah, orangnya salah. Apa tuh? Yang rumor KKN gue cuma tuh, soalnya gue nggak, emang gue se-obvious itu tuh? Enggak tahu ya. Se-obvious itu ya? Enggak juga. Kalau misalnya enggak kan? Mereka tuh sebenarnya nggak jujur ya. Gue juga tuh nggak tahu kalau. Lu jujur itu lu ngikut aja ngecengin gue tuh, atau memang lu sebenarnya tahu? Gue tahu dari Capanis. Nah itu sebenarnya dia juga tahu dari mana. Gue tuh nggak pernah ngomong, gue tuh nggak pernah cerita ke siapa kan. Maksudnya apakah so-obvious itu gitu loh? Enggak sih. Enggak kan? Enggak. Gue tuh tak malu anjir. Gue takutnya dia yang malu. Kalau gue nggak ada, maksudnya gue nggak ada cerita. Tapi orang. Emang dia tahu. Enggak sih, jauh. Lo dicengin sama jauh. dia. Oh jauh. Metro. Oh tapi kan dia di sini kan aktif. PGSD. Oh PGSD. Oh iya. Masukin. Gak apa-apa, nanti ada yang dikat kan. Oh ada dikat. Ini editannya lucu banget ya.
Enggak juga Oh sih. enggak ya? Jadi soalnya kan obrolannya serius jadi nggak banyak editannya. Iya. Kalau tadi mana? Oh iya sampai gitu KKN. Pokoknya KKN. Itu sebenarnya tuh, nah ini gue bener-bener dari awal aja atau langsung intinya aja? Intinya aja boleh Kak. Intinya aja. Jadi intinya tuh itu balik lagi itu pas gue tuh deket-deketan. Nah itu minggu pertama kelompok mereka ini nyamperin kelompok gua di ke pos, maksudnya kelompok mereka ini ke pos ke gua rame-rame. Nah dari situ 2 orang ini Berarti dia beda kelompok KKN sama lu? beda kelompok tapi deket banget, cuma depan doang. Nah, terus. Nah tapi ada temen, tapi ada laki, ada perempuan. Ya maksudnya taruhlah nyambung ngobrol sama gua. Nah itu satunya tuh karena ya katanya kelompok sebelah itu memang nggak jelas semua. Oh, jadi dia Maksudnya curhatnya sama lo. nggak kompak. Jadi apa-apa main, apa-apa habis prokja ke kelompok gua, habis prokja kelompok gua karena sumpuk gitu karena kelompoknya nggak ada yang jelas gitu. Nah pertama sih itu cuman ngobrol berdua dong, kenalannya ya KKN lah. Semua jurusan beda-beda, sama kenalan. Jadi sebenarnya itu orang pendiam banget tau. Apa? Pendiam banget orangnya. Oh iya. Pendiam banget sumpah. Terus? Tapi itu gue bisa akrab karena temen laki gue, temen laki gue, maksudnya temen laki kayak temen laki gue itu yang di kelompok sebelah itu gue akrab. Nah masalahnya temen laki gue ini pas ke sebelah itu, yang sama yang ini gue ini dekat, maksudnya paling nyambung mereka tuh ngobrol berdua doang itu doang. Jadi sekelompok kan KKN kan bersepuluh kan, jadi mereka tuh cuma berdua mulu. Jadi kayak yang paling nyambung gitu loh, yang sisa lapanya ntar lo ngomongnya rese gitu apa segala macam nggak nyambung gitu lah. Jadi gue tuh aduh orangnya ya gue juga pengen kan ya gue kan asik ya di kampung orang kan. Gue kan cuman sokap aja. Jadi ya udah gue ngobrol kayak gue tuh masih agak malu ya, soalnya dianya diem jir, gue nya malu mau start conversation-nya gimana. Udah gitu. Nah itu gantian kan dia mereka kan pas ke gue kan. Gitu gantian gue pas ke mereka. Di situlah interaksinya. Betul. Di situ gue kira kayak aduh kalau misalnya gue ngajak teman gue doang yang laki, takut yang 9 yang lainnya gue nggak enak gitu kan. Seenggaknya ada gue ngobrol sama cewek deh gitulah. Nah kebetulan gue ngobrol sama itu. Udah nah kebetulan dia juga itu sebagai ketua PLP kan ngurusin sekolah. Nah itu gue juga gue juga bantu ngurusin itu kan surat itu. Nah pertama tuh gue cuma ngechat nanya masalah surat jalan. surat jalan dosen. DPL. Iya. Terus wow, ke surga begitu ini. Oh gila. Pulang. terus anjir nggak bisa ini. Nah, ya pokoknya itulah. Terus itu, nah sesudah itu kan gue kayak ngecetan tuh dari situ. Namanya orang sokap, nggak berhenti dari situ. Anjir. Nah gue tuh bukan kayak tipe kayak mampir sini main sih segala macem. Gue tuh kadang-kadang kalau misalnya mengundang main itu ya dari teman laki gue itu. Jadi kalau mau main ya hampir setiap malam, nggak hampir setiap malam juga sih. Biasanya seminggu tuh 7 hari, berarti sekitar 5 hari seminggu lah, 5 kali seminggu main ke posko terus. Damn. Nah dia kadang-kadang kalau misalnya main sendiri kan gak enak. Temen gue yang laki dari pos sebelah, jadi ngajak lah. Situ. Betul, ngajak ya pantesan tambah nggak akrab anjir sama kelompok KKN-nya main terus tempat ya, lu. Iya sih bener sih itu juga makanya sama sekarang kelompok mereka nggak ada yang akrab. Bahkan setelah KKN nggak main bareng lagi gitu loh. Anjir lah. Dari situ sebenarnya gue tuh bukan balik lagi, gue tuh bukan orang yang apa percaya diri loh, mas nggak? Gue tuh bukan kayak ngomongnya apa so ganteng gitu loh. Gue bukan kayak apa ya ngomongnya kayak nge-flirting gitulah. Flirting ke cewek kayak suka ngombalin gitu, gue bukan tipe kayak gitu, soalnya gue sadar diri loh. Jadi gue kayak bukan kayak tipe yang kayak kesono gitu loh. Jadi gue tuh dari apa ya, ini balik lagi kayaknya nih ini kayaknya pandangan gue doang, dari sudut gue doang sih. Itu nama saya Aldi. Anjir kok kayak gini sih dia, coba kita ganti. Nah sini Gak deket banget bos. nah lanjut. Apa itu? Apa? Lu bukan tipe yang flirt Oh iya gitu. benar. Gue tuh bukan tipe yang ngincar gitu. Gue takutnya
ceweknya tuh ilfil kalau misalnya gue kayak sokapin gitu loh, tau gak? Gue tuh juga pasti mikir ke sana gitu loh. Gue takutnya, masalahnya kan baru kenal nih, gue nggak tahu tidak punya cowok, udah punya apa gitu kan, gue nggak tahu kan. Makanya gue tuh kayak jaga bahasa gitu lah, jaga omongan gitu, jangan sampai too much juga, tapi jangan terlalu kaku juga. Nah, maksudnya gue udah, sebenarnya kayaknya sih untuk first impression kayaknya gue memang udah bener ya biar akrab gitu, maksudnya kasihan gue anjir mereka. Maksudnya setiap kerja berdua mulu gitu. Beda tuh gue tuh nggak se-effort itu loh buat ngechat cewek, buat kayak apa namanya, gue mau ngedeketin dia ini gitu. Soalnya kan nggak tahu backgroundnya, ini orang kan orang baru anjir. Ya taruh memang ini apa namanya baru kenal anjir, walaupun satu kampus juga kan. Tuh gue nggak tahu dia punya cowok belum. Tapi pas jadi sudah chatan tahu nggak? Nah sabar itu, nah itu gue tuh lancar aja, gue kira memang nggak ada. Jadi gue nggak tahu nggak ada apa coba. Maksudnya gue kayak, oh ini lancar aja, maksudnya udah nge-chat lagi di mana, nggak lagi di mana sih, maksudnya kayak lagi kerja apa segala macam. Gue bilang lagi di mana, boleh main ke posko apa enggak, segala macam gitu doang. Dari situ kok malah lanjut, gitu kan. Gue tuh nggak tahu posisi itu, mesti nggak tahu. Gue langsung karena gue antisipasi, gue nanya dong sama temen gue yang laki, yang temen dia itu poskonya dia juga. Dia udah tanyanya sama dia, udah punya cewek belum? Ini gue najis banget sih ngomongnya. Gue bilang udah. Oh udah. Anjir lah. Gue kan takut. Terus, ya. Gue tuh kayak ya udahlah. Oh udah berarti. Oke udah berarti gue harus jaga jarak berarti kan. Balik lagi gue tuh ngargain cowok orang. Soalnya kalau misalnya gue di posisi cowoknya tuh alangkah sakit banget anjir. Iya benar. Kakakain sebulan. Ya udah gue bilang kayak udah cuman kita tanya oke udah ada punya. Ya udah gue nggak mau deket lagi. Tapi karena udah terlanjur obrolin sama kita orang udah sampai sono, udah nggak sampai masalah banget sih. Udah ngobrol sampai sana. Kalau gue langsung kayak tiba-tiba pergi tuh kan bakal aneh nggak sih? Iya, ghosting kayak ghosting gitu kan nggak mungkin, apalagi masih ada beberapa waktu, masih ada sebulanan lagi kan. Jadi kalau tiba-tiba gue awkward, udah punya cowok, terus lu kayak berusaha bersaing gitu, lu nggak akan? Nggak sih, gue kayak berusaha ngindarin dia. Tapi kalau misalnya ngindarin full banget, maksudnya istilahnya dikurangin interaksinya sama dia gitu. Tapi kalau misalnya dia pelan-pelan gitu ngindarin. Pelan-pelan, tapi masalahnya tidak, bos. Oh, lu enggak? Dianya maksudnya, gue bilang gue kan nggak mau kayak tiba-tiba kan bakal aneh kan. Gue bakal kayak kalau misalnya itu dan dianya juga nggak ada jarak gitu maksudnya. Masalahnya cuma ya lah, posko cuma sini dia. Masalahnya teman yang gue yang laki juga masih sering ke posko juga kan, bro dia. Gue tahu dia punya cowok, masa gue langsung ngilang, nggak gue ajak ngobrol kan aneh. Ya udah, sampai ini bulan apa sih? Juli ya? Ini udah Agustus, gila. Yang lama berarti Januari, Februari, Maret, April, Juni terakhir gue. Anjir, Juni. Terus itu berhentinya gimana tuh? Itu berhentinya karena dia sadar diri. Oh. Dan gue sadarkan. Tahu nggak sih? Gue tuh belagi gue tuh trauma tau. Gue yang sadarin tuh gue, tau nggak? Dia tuh nggak nyadar kalau misalnya selama itu ya. Lu tuh tahu kalau dia punya cowok gitu. Jadi ngomongnya aku jatuhnya selingkuh, bukan selingkuhan kamu bukan sih? Gue bilang gitu. Gue tuh ngomong ke dia. Emang iya ya? Dia gitu. Gue kayak waduh, either memang dia yang polos atau guenya yang mauan sih. Gue jadi serba salah gitu. Tapi dianya juga ini sih menurut gue takut dikira kayak selingkuhan juga gitu kan. Guenya kan kayak anjing, masa gue selingkuhan aja padahal yang mau bukan gue. Gue tuh kayak kebukaan inisiator gitu loh. terus ya pokoknya itu terus gue tuh pertama kali gue main mancing sama dia semua. Apa? Mama sih istilahnya ini gue ngejijik waktu ngedate sama cewek itu baru kali itu. Oh berarti lu udah on a date sama dia? Itu kayak nggak ngedate sih, itu ke pantai tuh ngedate ya. Kemana? Pantai. Berdua doang. Anjir ngedate lah itu goblok. Ya? Gitu, anjir. Bahkan lagi gue nggak tahu dia musik ya. Jadi kalau setiap berdua itu oke gitu lah, pokoknya itulah. Ada beberapa yang gue bisa tapi kayak gitu. Aneh, ngedate kan bingung kan. Nah terus ini gue nggak mau nyalain full ke ceweknya, tapi kayaknya ada sangat pokoknya gue karena gue ngikutin dia, jadi gue kayak bawa arus, maksudnya. Jadi gue pertama nggak mau nih, tapi karena dianya kayak ya mau, jadi gue ngikut juga, maksud gak? Jadi gue ngikut, ya udah kayaknya ada sangat punya sama gue juga. Terus tapi lo harusnya bisa berhenti sih harusnya, berarti lu juga kecintaan udah. Berarti emang gue kecintaan kan, berarti balik lagi karena enggak, lo orang berdua itu udah kecintaan berarti menurut gue, karena dua-duanya menurut gue salah. Karena lu udah tahu tapi lu nggak bisa ngeberhentiin, dan ceweknya juga sama pengen ngomong kasar. Ngomong kasar udah punya cowok tapi masih itu soalnya reaksi cowok
reaksi setiap orang yang gue ceritain kayak gini, reaksinya sama persis kayak lu semua, emosi jir. Emosi soalnya Emosi, memang sumpah. bikin emosi. Maksudnya apa tuh namanya, ceweknya juga nggak punya boundaries gitu loh. Betul. Lu udah punya cowok tapi ada cowok lain yang nggak tahu dan mau masuk tapi lu biarin masuk. Itu juga Betul. Maksudnya oke lah. Gue nggak ngerti kalau misalnya itu untuk gue, balik lagi gue nggak pernah pacaran. Kalau misalnya nge-treat teman baru itu emang kayak gitu ya. Kayak ngajak main kayak gitu. Maksudnya Kalau konteks misalnya- ngajak main tuh kayak biasa banget sih. Tapi lebih ngajak mainnya bukan yang kayak gitu, maksud nggak sih? Bukan kayak yang ngajak teman, ayo main kemana ya? Main kopi kenangan gitu. Sebenarnya itu menurut gua oke, tapi kalau misalnya konteksnya itu gimana ya? Nggak ada yang terjadi sebelumnya kan? Kalau misalnya oke dia ngajakin main. Dan menurut gua itu oke kalau misalnya lu ke pantai berdua atau lu Betul. ke Kopken berdua. Oke. Itu nggak akan terlihat kayak date kalau misalnya ya lu memang udah temenan dari lama gitu loh. Nah ini maksudnya baru. Baru kan, dan maksudnya orang tuh asing gitu loh. Betul. Orang asing yang berdua baru ketemu Bener-bener kan. ya lah, baru kenal sebulan. Nah. Sebulan aja. Ya udah itu Iya. berarti on a date anjrit. Iya kan, maksudnya dia tahu kalau misalnya gue ngomongnya oke lah, gue ngomong gua kan, soalnya gue selalu gua temenan. Nah, Gue cuma butuh teman main aja awalnya. Tapi dianya kok ngiyain mulu. itulah Jadi dia gua kan nggak punya boundary. Gak punya boundary, jadi gue kayak oh berarti dia memang, gue mikir kayak oh biasanya bisa sama cowoknya mau putus apa gimana, gue kan nggak ngerti ya. Cuman gue nggak pernah, gue dari nah kalau mau tau kalau dia lagi boleh tulis selingkuhan, tau nggak, kalau dia lagi ngedit sama cowoknya dia ngepop aku lagi sama cowok. Tau nggak, Anjir. day one kita balik KKN itu tanggal 7 kan kita balik kan, 7 Februari. Tanggal nggak tau, tanggal 8 atau 9 kayak. Ini bersinar banget Tanggal anjir. 9. Tanggal 9-nya. Ini gue jijik banget menceritain. Itu gue juga nah kebetulan gue juga lagi nongkrong sama anak-anak juga, sama anak kelas. Ya, maksudnya ceritain kalau anak laki itu kayak gitu, kayak ceritain gimana habis kakek segala macam, ada yang cinlok. Enggak, sebenarnya laki sama cewek itu sama loh. Ada yang cinlok enggak, masalahnya apa, jadi kan kan gue lagi sempat kalau udah korde semua kan. Jadi korde di kampung ini gimana susahnya segala macam cerita. Itu pas gue lagi cerita tiba-tiba dia ngepap, aku mau kegacon sama cowokku. Itu maksudnya ngepapnya nggak ngepap muka sih, cuman kayak ngepas shadow dia lagi goncengan. Ngecap apa kan malam kan gitu malam. Itu Stres gue dengernya anjir. Stres gue. aku Terus bawa adekku jir. Gitu, gue kan kayak udah sampai bawa adek, berarti udah masuk keluarga nih. Masa udah sampai keluarga kok ya sahabat gue nggak ada itunya gitu loh. Soalnya kalau mau tahu apa enggak? Kenapa? Kayaknya seminggu kemudian dia kegacuan sendiri. Video call-nya sama gua. Gila atau gua. Gila, makanya tuh normal ya kayak gitu. Soalnya gua tuh begitu polos banget kalau masalah kayak gini. Jadi kok normal. Jadi kok Ya, gua lu- iyain aja. Kan Jadi lu orang-orang- punya temen anjir, cerita kayak ke temen lu terus lu bilang ini normal nggak gitu lah. Oh iya. Itu masih efek KKN. Lu Cintaan. kecintaan itu dahan. Terus Nah dari situ kayaknya titik agak mulai asik itu kan pas ulang tahun. Dia tuh bener-bener nggak ngucapin nggak apa gitu. Gue tuh bukan kayak haus ucapan atau gimana, tapi nggak ada ngucapin atau gimana. Gue tuh apa ya, ini kayaknya pick me deh kedengerannya. kenapa? Gue ulang tahun ya, nggak usah, gue nggak minta di apa segala macam, di post segala macam, at least ngucapin itu happy birthday segala macam. Ini orang nggak ada, bener-bener nggak ada. Pas gue ulang tahun literally dari jam, berarti kalau misalnya ulang tahun jam 12, dari jam 12 malam sampai jam 10 malam, itu berarti udah berapa jam? Hampir 12 jam lah. Itu ngilang dia. Anjir. Tiba-tiba malamnya dia nongol lagi, tadi dia ngomong apa? Aku habis ngedit sama cowok. Terus gue bilang kayak, gue rasa gini kan, gue langsung tuh depan, gue udah capek banget itu. Itu Maret berarti Udah Februari udah hampir 2 bulan ya. Hampir 2 bulan. Kok aku capek ya? Kamu capek gak sih? Gue baru denger aja udah capek gue. Ini mau dibawa kemana sih? Gue ngomong gitu. Gue capek kayak gini terus. Ini mau dibawa kemana? Kalau misalnya iya, enggak. Gue bilang gitu. Jadi kamu mau coba tuh gimana? Wow. Kamu mau coba tuh mau gimana? Sama aku tuh gimana? Mau gimana gitu loh. Dia tuh ngomong iya udah temenan aja segala macam.
Ini kau kata temenan kah gitu? Temenan banget ya. Enggak ya Bu. Terus. Oke itu awkward. Oke itu awkward. Lagi buat video aja. Oke. Ya, pokoknya itu. Gue bilang itu, nah masalahnya itu gue tuh orang nggak bisa tidur malam loh semua. Gue tuh kadang jam 11 Udah tidur. itu harus tidur, bahkan kayak nugas tuh gue kalau misalnya lewat jam 12 gue nggak bakal gue kerjain. Anjir. Jadi tuh jam 11 kan itu. Tapi gara-gara itu gue sampai 3 jam kayaknya nggak kelar-kelar. 3 jam ngomongin masa itu doang. Di nongol tuh baru nongol tuh jam 10 malam setelah saren nggak nongol. Oh berarti lu ngobrol sama dia sampai malam itu? Itu chatan doang sih, gue nggak mau nelpon, gue nggak kuat. Chatan doang. Ini kayaknya personal banget, ini sebenarnya boleh dikonsumsi publik nggak sih? Kan? Kalau lu nanti mikir di rumah habis itu lu mikir kayaknya ini nggak bisa dipublikasi, Gak nanti bilang aja ke kayaknya gua. nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa deh. Kayak ini kayak lebih ke bukan podcast tapi kayak lebih ke video klarifikasi Algi. Betul. Terus Ya udah kayak gitu. Gue bilang gue capek ya. jadi lu bilang kayak gitu. Oh iya ya, dia gitu. Gue kan kayak, berarti gue harus sadarin yang nyadarin gue kan. Goblok. Jadi dari sini, Goblok. dari sini agak istilahnya agak jaga jarak aja ya. Soalnya kan kita juga udah mau sempro. Udah mau sempro, jadi nggak bisa mikirin hal yang nggak penting ini. Ya udah dari situ udah gue cut off. Bagus sih tapi ada omongan. Sampai gue sih masih bisa bahas ya, masih teman lah. Masih teman ya, oke Itu bagus. kemarin pas kita pensi, pensi apa? Sejuk. Itu gue Pensi. undang. Oh iya. Datang dia. Oh iya. Kamu nggak tahu? Kamu nggak tahu yang mana? Aduh gue nggak, gue duduk di mana? Iya lo kan sibuk jadi penyanyi. Iya. Ya pokoknya itu udah dari situ bener-bener lost kontak. Bagus. Tapi mending dikitin sih. Bener. Kayak jatuhnya gue yang rusak jadi jatuhnya kan. Kesannya gue yang rusak padahal dianya yang enggak. Dianya juga mau. Nah itu. Oke next. Jadi begitu guys cerita percintaannya Algi. Kepercayaan ya tadi. Gila dari kepercayaan sampai ke sini. Kepercayaan apa? Yang tadi ngomongin masalah password HP doang sampai Oh kesini. iya lagi sampai ke sini gila sih ini. Oke, poin terakhir nggak sih? Apa itu? Poin terakhir. Misalnya. Misal nih, tapi gue mau ngebenerin angle-nya dulu deh. Nah, tadi tuh kayak lagi di mana gitu. Hutan. Nah, udah lagi nih. Nah, poin terakhir ya guys, poin terakhir. Poin terakhir, nih misal lu udah punya cewek, misal kan ya, lu udah punya cewek nih. Oke. Terus kita nih lagi ada acara gitu loh di FKIP sampai malam anjir. Terus lu udah punya cewek tapi terus gua nih nggak, gua udah gojek segala macam tuh nggak ada yang mau nerima, gua nggak bisa pulang tapi ini kondisi udah malam banget. Udah nggak ada pilihan lain. Akhirnya gua bareng sama lu. Oke. Terus tapi menurut lu mau nggak? Lu udah punya cewek nih. Mau sih gua. Nih gua konsepnya gini ya. Nggak, apa tuh namanya, cewek lu emang nggak Nih ya, gimana gitu. untuk sekarang ini gua ngomong untuk sekarang. Tahap paling tinggi itu tetap masih teman daripada pacar. Dih, kok gitu? Demi Allah, untuk sekarang ya. Oh, untuk sekarang. Karena kan dia belum. Gue nggak ada. Anjir. Terus. Gue kalau misalnya memang di saat itu gue bilang pacar tetap paling prioritas kan. Misalnya kalau misalnya gue ada di posisi itu, kalau untuk sekarang kan gue bilang tetap bakal gue anterin. Tapi kan tadi gue misalkan lu udah punya cewek tapi lu gak ada pilihan lain anjir gitu, kayak bakal tetap gue terima deh. terus nanti lu bagaimana basic manner nggak sih? Iya sih, tapi maksudnya bagaimana menyikapi cewek lu? Kayaknya kalau menyikapinya kayaknya gue nggak tahu. Nah, terus ya misalnya kejadiannya dibalik. Nah kalau misalnya ini ngomongnya ceweknya tahu dari mana? Ya kan cewek nggak bisa tahu dari mana aja. Oh, iya. Nah misalnya nih juga situasinya dibalik. Nah lu udah punya cewek nih, terus cewek lu mau goncengin cowok lain, tapi memang udah nggak ada pilihan lain tuh malam itu. Nah kayak mana tuh? Gue fine sih sebenarnya. Oh lu fine? Gue fine. Kenapa jadi gini, tuh? Gue sebenarnya ini gue kasih contohnya selingkuh aja deh, anjing selingkuh. Anjir selingkuh. Ya pokoknya itulah nih. Gue kalau misalnya dikasih pilihan kayak kalau misalnya gue selingkuh nih,
itu kalau misalnya gue selingkuh terus pasangan gue mutusin nggak bakal ada kayak dimaafin, nggak ada gitu, nggak ada bakal dimaafin, oke gue fine. Kalau memang itu salah banget nggak sih, kalau udah selingkuh itu salah banget. Terus pasangan gue nggak mau kayak maafin itu, nggak ada kesempatan kedua gitulah, gue fine. Kata menurut gue itu gila udah fatal banget sih. Iya. Jadi kalau misalnya, nah itu banget. kalau misalnya sebaliknya kalau misalnya pasangan gue yang selingkuh, apakah gue fine? Ya nggak apa-apa fine. Bisa aja, kata gue memang udah fatal. Jadi kalau misalnya masalah nemenin tadi, itu udah resiko kata gue. Kata gue kok, basic mana lah manusia anjir. Jadi walaupun kayak udah mau nikah segala macam, kayak baru pacaran itu kalau misalnya itu ya. Jadi tapi nggak nih kalau konsepnya dia nggak tahu kalau lu temen gue. Gimana nih? Maksudnya konteksnya situasinya gimana? Dia tahu kalau misalnya gue temen lo tahu. Oke. Dia tahu, cuman kan ada beberapa kasus cewek itu yang bener-bener gak bisa tolerir. Jadi guys, gara-gara videonya tuh mati-mati terus karena HP YouTuber terkenal ini sangat-sangat doain ya guys, YouTubernya gak ada memori. dapat brand masuk biar nanti beli kamera, Samsung. Samsung. Ya. Beli kameramen. Beli kameramen. Beli kameramen. Damn. Jadi biar nggak mati-mati terus guys. Iya. Sorry ya. Udah guys, segitu aja. Bye.